Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ramli Ankar. Masih bersama saya Ramli. Beberapa menit ke depan kita akan mengisahkan tentang sebuah kisah sahabat, yaitu Abu Mihzan, sang pemabuk yang pemberani. Para sahabat Rasulullah adalah manusia-manusia pilihan. Mereka mendapat gelar generasi terbaik umat Islam. Mereka lah contoh yang paling ideal bagi kaum muslimin untuk berkaca. Orang-orang yang dijamin oleh Rasul sebagai para penghuni surga. Para sahabat adalah manusia biasa sama seperti kita. Mereka juga punya kebaikan dan punya keburukan. Dan di antara para sahabat, tidak semua sahabat adalah seorang ahli agama. Ada juga yang ahli berperang seperti Khalid bin Walid. Jangan berharap ada hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Walid, karena beliau adalah ahli berperang, bukanlah ahli hadis. Ada juga ahli dalam perdagangan seperti Abdurrahman bin Auf. Ada juga ahli kenegaraan seperti Umar bin Khattab. Namun ada juga yang ahli mabuk, dialah Abu Mihzan. Tetapi jangan ditanyakan iman di hatinya. Meskipun seorang pemabuk, tidak ada medan tempur yang ia lewatkan sejak ia masuk Islam. Bahkan para sahabat mengakui bahwa Abu Mihzan adalah teror tersendiri bagi pasukan kafir. Sahabat Rasul bernama Abu Mihzan ini adalah seorang pahlawan hebat kaum muslimin pada saat itu. Namun karena kebiasaannya dari zaman jahiliyah adalah minum khamar, mabuk. Bahkan minum khamar itu dianggap seperti minum air biasa. Sehingga bagi Abu Mihzan, hal paling berat yang harus ditinggalkan adalah khamar. Saking cintanya ia dengan khamar, ia pernah berkata kepada istrinya seperti ini: "Wahai istriku, kalau aku nanti mati, kuburlah aku di dekat pohon anggur, sehingga aku dapat mencium bau anggur dari dalam kuburku." Begitu cintanya lah Abu Mihzan kepada khamar. Tentulah sulit bagi ia harus berhenti untuk minum khamar yang sudah ia anggap air minum wajib setiap harinya. Mungkin keadaan Abu Mihzan ini mirip dengan pecandu rokok, karena sudah saking kecanduannya sampai perokok mengatakan mending tidak makan daripada tidak merokok. Berbicara soal kehebatan Abu Mihzan di medan perang, tidak ada satupun sahabat Nabi yang meragukan kegarangannya, kekuatan Abu Mihzan saat di medan perang. Ia mempunyai skill pedang yang hebat dan gerakan yang lincah. Di samping itu, Abu Mihzan ahli dalam memecah formasi barisan musuh, bertempur, pengepungan, maupun bertahan. Keahlian Abu Mihzan menunggang kuda juga bukanlah amatiran. Dia mampu menggabungkan skill pedangnya, skill memanahnya, dan skill mengendarai kudanya, sehingga musuh sangat sulit untuk menjatuhkan Abu Mihzan. Namun jika bicara di sisi lain dari Abu Mihzan dalam masalah khamar atau minuman keras, tidak ada orang yang lebih bandel daripada Abu Mihzan. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Abu Mihzan sering dihukum cambuk sampai 40 kali sebagai hukuman atau hudud karena telah meminum khamar atau minuman keras. Perbuatan itu ia lakukan berkali-kali sehingga kaum muslimin sendiri merasa bosan tentang Abu Mihzan lagi yang dicambuk setiap hari karena meminum minuman keras. Ketika kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an, hukum bagi peminum khamar ditambah menjadi 60 kali cambukan, dan tetap saja Abu Mihzan adalah pelanggan utama untuk dicambuk karena meminum khamar tersebut, meminum minuman keras tersebut. Sebenarnya Abu Mihzan telah berusaha untuk meninggalkan khamar, tetapi godaan khamar selalu saja membuatnya melanggar tekadnya sendiri. Bahkan dia telah pergi ke semua medan perang untuk menggapai syahid. Ia berharap dengan syahid Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya dan dia tidak lagi menyusahkan orang lain karena kebiasaan minum khamarnya. Saat itu pecahlah pertempuran Qadisiyah. Umat Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat menuju Persia untuk menjinakkan negeri penyembah api tersebut. Karena saat itu Abu Mihzan baru saja kedapatan meminum khamar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan 2 orang untuk mengirim Abu Mihzan ke suatu daerah untuk dikarantina, untuk diasingkan. Namun di tengah jalan Abu Mihzan berhasil kabur dan menyusul pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas menuju medan Qadisiyah. Sesampainya di Qadisiyah, Abu Mihzan meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berperang. Dia berharap bisa mendapatkan syahid. Dengan begitu ia tidak lagi akan menyusahkan orang karena kebiasaan mabuknya itu. Lalu Sa'ad pun mengizinkan Abu Mihzan untuk mengikuti perang tersebut. Abu Mihzan pun berperang bagaikan singa yang kelaparan. Semua orang kagum dengan kehebatan Abu Mihzan. Oh, dia adalah orang yang berharap mati datang pada hari itu juga. Namun apalah daya, Allah masih menghendaki Abu Mihzan sehat walafiat. Di sela-sela istirahat ia tergoda untuk minum khamar lagi. Akhirnya keinginan minum khamar itu membuat akalnya tidak lagi waras. Ia pun nekat untuk meminum khamar. Maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas pun terpaksa mengurung Abu Mihzan kerangkeng besi, di penjara besi, kemudian mengikatnya di sana. Pertempuran pun kembali lagi. Abu Mihzan tidak bisa ikut berperang. Di saat seperti itulah Abu Mihzan sangat sedih. Andaikan ia tidak meminum khamar, maka saat itu ia pastilah berada di barisan terdepan kaum muslimin untuk menjemput syahidnya. Abu Mihzan pun bersyair dengan penuh kesedihan, "Karena aku terbelenggu di jeruji besi, bila engkau melepaskan besi yang membelenggu diriku, niscaya aku akan raih syahid di dalam perperangan. Diriku kaya akan harta dan kawan, namun kini mereka meninggalkanku sebatang kara.
tubuhku kering karena sengatan matahari. Kuperbaiki timbangan yang rusak, hanya ampunan Allah yang aku harap. Mendengar rintihan Abu Mihzan, istri saat merasa iba dan kasihan. Abu Mihzan pun merayu istri saat agar melepaskan ikatannya. Abu Mihzan berjanji jika ia syahid maka ia tidak akan menyusahkan orang lain lagi. Jika ia masih hidup maka ia akan kembali ke penjara ini dan menerima hukumannya. Istri saat memberikan kebebasan kepada Abu Mihzan. Dengan janjinya maka Abu Mihzan membawa kuda milik Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Balqa, dan ia menutup wajahnya dengan kain hitam. Kemudian menuju medan perang dengan penuh keberanian. Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu sedang terkena sakit bisul di sekitar tubuhnya sehingga tidak bisa menggunakan kuda kesayangannya, yaitu Balqa. Jadi dia hanya mengawasi pasukannya dari atas sebuah benteng yang terbuka. Dari tempat itulah ia memberi komando kepada seluruh pasukannya. Ketika pasukan Islam terdesak oleh pasukan Persia dan bantuan pasukan dari Yarmuk pun tidak mampu mengalahkan pasukan Persia, perang yang sangat sengit pun terjadi di sana. Gempuran demi gempuran beradu sehingga kaum muslimin telah pasrah. Jika seandainya mereka tidak meraih kemenangan, maka mereka juga tidak akan memilih menyerah sebagai pilihan. Jalan yang ditempuh pasukan Islam adalah mengorbankan nyawa tanpa berpikir untuk pulang kembali ke kampung halaman. Saat pasukan Islam itu terdesak, saat itulah tiba-tiba muncul kesatria yang menutup wajahnya dengan kain hitam. Ia datang seperti hantu. Ia menerobos pasukan Persia tanpa takut apapun. Pasukan Persia yang bertahan pun ternyata tidak sanggup menghadapi tebasan pedang kesatria bercadar ini. Barisan mereka berhasil pecah sehingga formasi mereka hancur karena satu orang ini. Dialah Abu Mihzan. Sa'ad bin Abi Waqqas pun begitu terkagum-kagum dengan sosok pengendara kuda ini. Dia bergumam, kalau aku tidak yakin bahwa Abu Mihzan ada di penjara, aku pasti mengatakan dia adalah Abu Mihzan. Dan jika aku tidak yakin si Balqa kudaku ada di kandangnya, aku pasti katakan itu adalah Balqa kudaku. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sangat yakin jika itu adalah Abu Mihzan, dan kuda yang digunakannya adalah kuda kesayangannya. Namun ia juga yakin bahwa Abu Mihzan masih di penjara dan Balqa juga masih ada di kandangnya. Kesatria bercadar itu pun terus menghantam pasukan Persia tanpa ampun. Ialah penguasa medan tempur saat itu, seolah pertempuran itu adalah panggung miliknya untuk menunjukkan betapa hebatnya dia dan betapa rindunya dia dengan kematian. Ia seperti orang yang berusaha menebus semua dosanya dengan berharap kesyahidan sebagai tujuan utamanya. Benar-benar orang yang tidak mengenal rasa takut sama sekali. Pada hari itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Seperti janjinya, Abu Mihzan pun kembali ke penjaranya dan mengikat dirinya sendiri. Ia tempati semua janjinya tanpa berpikir lari. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas pulang ke kemahnya, ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, di saat kami mengalami situasi yang begitu sulit, tiba-tiba ada seorang kesatria yang gagah berani dengan gaya bertarung yang sangat aku kenal. Dialah orang yang menghancurkan pasukan Persia. Jika aku tidak mengikat Abu Mihzan di penjara, maka aku yakin dia itu adalah dia." Istri Sa'ad pun berkata, "Wahai suamiku, itu memanglah Abu Mihzan suamiku. Dia berjanji begini dan begitu kepadaku." Mendengar ucapan istrinya itu, Sa'ad merasa menyesal telah mengikat Abu Mihzan di kerangkeng besi. Ia sadar bahwa siksaan yang sangat berat bagi Abu Mihzan adalah jika ia tidak bisa berperang untuk menggapai syahid di sisi Allah. Sa'ad pun kemudian menemui Abu Mihzan dan berkata, "Demi Allah, wahai Abu Mihzan, aku tidak akan pernah lagi mencambukmu dari hari ini." Abu Mihzan pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pernah minum minuman khamar lagi. Setelah ini bukanlah aku takut kepada cambuk, tetapi karena aku ingin Allah membersihkan semua dosa-dosaku." Subhanallah, kita lebih layak untuk mengikuti jejak Abu Mihzan. Berapa banyak dosa yang kita lakukan tetapi kita tidak pernah membersihkan, bahkan kita merasa aman dari dosa-dosa itu. Pada Allah memberikan kita kesempatan untuk membersihkannya. Sahabat yang beriman, seseorang yang mengakui kesalahannya dan berusaha merubahnya, kemudian ia mengulangi lagi kesalahannya, kemudian ia bertaubat, kemudian mengulangi ini, ia mungkin masih butuh proses untuk berhenti secara sempurna seperti Abu Mihzan. Ia butuh waktu yang lama untuk bertobat dari khamar, minuman keras, dan kebiasaan mabuknya. Semoga kisahnya menjadi teladan bagi kita semua yang masih berusaha untuk membersihkan diri dari dosa-dosa. Al-Fakir, saya mohon maaf, Ramli di sini. Terima kasih telah menonton Ramli Ankar Channel. Jangan lupa komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.